kesungguhan hati kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita naikkan syukur kita di hadirat Tuhan, karena nama Dia yang besar. Dia Raja di atas segala raja, Raja damai yang turun ke dalam dunia, memberikan keselamatan, memberikan pengharapan untuk setiap kita umat manusia. Puji nama Tuhan, Raja damai, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan kami, Raja kami, Yesus, Yesus, beri bagimu Tuhan, kami muliakan. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak. Katakan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Serukan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
kita merendahkan hati dalam sikap doa yang kudus. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berasal dari surga, yang Engkau berikan kepada Yusuf. Yesus Kristus namanya. Pada hari ini Tuhan, Gereja Wesleyan Indonesia Mortoyudan merayakan kedatangan Raja Damai yang membawa sukacita dan damai dalam jiwa kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami para umat ketebus-Mu berdiri di hadapan-Mu dengan berhiaskan kekudusan. Karena Allah kami kasih-Nya begitu besar, yang telah menyertai perjalanan hidup kami dari bulan lepas bulan sampai pada bulan Desember ceria. Karena kami akan mengakhiri tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024 dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Karena Tuhan, kuduskan dan berkatilah perayaan dan ibadah Natal Gereja Wesleyan Indonesia Mortoyudan di dalam satu nama yang menjadi sumber pertolongan kita, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh yang kudus dan berkuasa memberkati kebaktian kita dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami tahbiskan perayaan dan ibadah Natal ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Yang terhormat dan yang saya cintai, Jemaat Tuhan Gereja Wesleyan Indonesia Mortoyudan, yang saya hormati para rekan-rekan pengerja Gereja Wesleyan Indonesia wilayah Jawa. Saya melihat sebenarnya tadi sudah tersusun kursinya, tetapi kursi jadi bisa terlihat pengerja itu Ibu bisa disusun di mana gitu ya. Ibu Rina bisa mengatur di mana pengerjanya duduk. Jadi biar duduk, ada yang di belakang, ada yang di tengah, mohon. Karena memang tadi udah disusun dan kita biasanya tidak molor ya. Jadi memang disusun tadi jadi begini. Tim doa Okumene yang begitu solid. Sejak berdiri tim doa ini sampai detik ini tetap eksis karena cinta kami kepada Tuhan itu setia. Kepada para tamu undangan yang sangat membahagiakan kami, tentu perayaan dan ibadah Natal ini menjadi kurang sempurna kebahagiaan kami bila tidak ada tamu undangan, dinikmati sendiri begitu ya. Padahal kita diberkati untuk jadi berkat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para tamu undangan kami yang terhormat. Dan yang terakhir, kepada seluruh jemaat Tuhan, para simpatisan. Saya bisa minta yang dari Salatiga boleh berdiri Bapak. Menghadap ke sana, shalom. Iya ya, simpatisan. Bapak Tommy boleh masih berdiri biar mereka lihat wajahnya. Pak Tommy ini baru saja mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Bisa datang hari ini luar biasa, liver ya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari daerah Dondongan kami jemput berdiri. Sudah datangkah? Yang dari Dondongan? Oke, hanya dua Bapak. Masih ada di jalan. Oke, terima kasih. Inilah wajah dari Dondongan. Mereka boleh merasakan lawatan Tuhan juga. Karena pelayanan kita satu tempat
menular ke tempat yang lain. Saudara terkasih, tim doa okumennya sudah datang Ibu, tolong berdiri. Apakah hanya Ibu Erni? Mohon maaf, sudah ditelepon tetapi realitanya tidak tahu, macet barangkali Bapak Ibu ya, begitu. Para rekan-rekan saya yang sepenanggungan, yang cinta Wesleyan sampai mati, saya jemput bangkit berdiri. Mari para Bapak pengerja, mari Bapak Ibu yang merasa pengerja gereja Wesleyan boleh berdiri, tuh berikan dong salamnya ya kepada teman-teman Bapak. Iya, inilah para pengerja gereja Wesleyan, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan tentu jemaat Tuhan sudah melihat ya. Demikian Bapak Ibu yang menjadi sambutan saya. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kepada Allah yang kita permuliakan dalam Kristus Yesus, yang oleh karena perbuatannya yang besar dan penyertaannya kepada kita sampai memasuki Desember ceria. Akan kita akhiri Desember ini, akan menyongsong Januari 2024. Pada perayaan dan ibadah Natal Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas persatuan dan kesatuan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya gembalakan di Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan. Atas kerja kerasnya dan secara khusus kepada panitia Natal tahun 2023, sungguh sudah mengupayakan per 1 Desember mereka sudah memulai menghiasi rumah Tuhan. Berikan dong aplaus kepada panitia. Iya, terima kasih dan jemaat. Terima kasih saya ucapkan kepada para donatur yang telah mendukung perayaan ibadah Natal dan ibadah Natal pada sore hari ini. Tentu sukses dan tidaknya perayaan Natal itu juga tidak lepas dengan peranan finansial. Dan ini semua karena kemurahan Tuhan telah memberkati kita. Dan sampai saya berkata kepada para pengerja, Tuhan, kalau saya diberkati, saya ingin jadi berkat. Jadi saya berkata, ajak semua pengerja anak, karena nanti konsumsinya mubazir, begitu besar daging dari surga. Benar, karena saya ingat rekan-rekan saya di Wesleyan ya, sebentar lagi juga pada mau pensiun kan, begitu diberkati. Benar, saya bilang ke beberapa pekerja, kosongkan kampung tengahmu karena nanti akan makan sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara nggak boleh bawa pulang. Jadi nggak boleh ke rumah, makan sepuasnya, tapi nggak boleh ingat yang di rumah kecuali datang dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Martin Balu yang berkenan akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, karena kehadiran Bapak Ibu tamu undangan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi kami. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara terkasih, Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan semakin diberkati supaya menjadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan sebagaimana tema Natal kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Akhir kata Bapak Ibu saudara terkasih, bila ada tutur kata sikap kami yang masih jauh dari kesempurnaan dalam penyambutannya, juga nanti dalam ramah tamahnya, kami mohon maaf. Dengan 10 jemari tangan kami, mohon maaf yang setulus-tulus lahir dan batin, artinya setulusnya, tidak hanya sekedar di bibir. Tuhan memberkati, dan akhirnya kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
kasih Ibu Gembala atas sambutannya bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Bersukacita pada sore hari ini. Biarlah kita boleh meneladani sikap para orang Majus, para gembala yang dengan bersukacita menyambut dan menyembah kehadiran Yesus Kristus. Saya undang kita boleh bangkit berdiri kembali. Kita mengangkat satu pujian, Gita Surga Bergema.
Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, saya melihat wajah yang penuh sukacita menyambut Natal 2023 ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama melihat persembahan pujian dari kaum wanita Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan. Kepada ibu-ibu kami persilahkan boleh maju ke depan. Ibu-ibu ini, Bapak Ibu Saudara sudah berlatih ya. Setiap persekutuan pasti disempatkan untuk berlatih pujian. Jadi silakan kita boleh menikmati suara. Baik,
Baik, itulah penampilan pujian dari kaum, oh bukan kaum ibu tetapi kaum wanita ya, karena masih ada yang belum jadi ibu. Baik, puji nama Tuhan, karena tadi kita sudah melihat penampilan dari kaum wanita dan kaum ibu. Sekarang selanjutnya kita akan melihat penampilan pujian dari anak sekolah minggu nih, dan mentornya. Kami persilahkan maju ke depan. Terima kasih, pujian yang memberkati kita ya. Tidak ada benci tetapi adanya damai. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tibalah saatnya untuk penyalaan lilin. Lilin adalah simbol terang Tuhan. Akan dinyalakan oleh Gembala Sidang Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan kepada Ibu Pendeta Nurmala Simamora STH. Kami persilahkan untuk menyalakan lilin yang pertama. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh perwakilan
rekan pengerja Gereja Wesleyan Indonesia, kepada Ibu Sayekti Kinasih STH kami persilakan. Perwakilan Jemaat Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan kepada Saudara Dwi Bagus kami persilakan. Malam kudus, sunyi senyap. Berikutnya lilin akan dinyalakan oleh perwakilan dari tim doa Okumene kepada Ibu Erni kami persilakan. Ibu Siska kami persilakan. Lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh perwakilan Mitra Pelayanan Gereja Wesleyan Indonesia kepada Bapak Alfred Sujado kami persilakan. Dari perwakilan simpatisan kepada Ibu Mariati kami persilakan untuk menyalakan. Kepada Ibu Mariati. Lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh perwakilan simpatisan dari Gereja Wesleyan Indonesia kepada Saudari Caca kami persilakan. Lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh perwakilan Panitia Natal Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan kepada Bapak Tono kami persilakan untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Gereja Wesleyan Indonesia kepada Bapak Pendeta Sita Surantasi Bro kami persilakan untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh bangkit berdiri. Di hari Natal yang syahdu ini, marilah kita merayakan perenungan Natal. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Ia menjadi terang yang sesungguhnya, yang menolong setiap orang, yang menyelamatkan setiap orang. Terang itu bercahaya. Kelahiran Yesus membawa kabar baik bagi setiap orang. Hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kabar sukacita ini. Ia yang menyelamatkan kehidupan kita, memberikan pengorbanan bagi kita semua. Kita angkat pujian bersama, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggegam.
kita telah melakukan perenungan Natal dengan penyalaan lilin bersama. Baik, saat ini kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian. Kepada tim doa Okumene kami persilakan untuk maju ke depan dan memberikan persembahan pujian. Shalom Bapak Ibu, selamat sore berkah dalem. Saya mewakili tim doa Okumene sebelum mempersembahkan sebuah pujian. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit kesaksian. Kami tim doa ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Jadi sudah sekitar 20 tahun kami bergabung dalam tim doa Okumene ini. Kalau kami bisa eksis selama 20 tahun, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebatnya kami, bukan pula karena tekunnya kami dalam berdoa, tetapi sungguh-sungguh karena hanya kemurahan Tuhan. Kami pada awalnya, kami bertiga, Ibu Francisca ini kakak tertua kami. Kemudian Ibu Lucy, baru saya bergabung di tahun 2011. Kami bertiga ini dari gereja Katolik yang jujur saja kami sangat minim pemahaman kami akan firman Tuhan. Tetapi melalui tim doa Okumene ini kami boleh semakin bertumbuh di dalam firman, karena pada awal saya bergabung pertama kali itu keluarga saya mengatakan, wah Mbak Erni ini sekarang sedikit-sedikit firman, sedikit-sedikit firman, ini pasti besok akan jadi pendeta, katanya begitu. Tetapi puji Tuhan, Ibu Bapak yang terkasih, justru saat ini tidak hanya keluarga saya secara pribadi, tetapi keluarga kami semua sangat bergantung pada firman Tuhan itu. Secara khusus saat ini ayahanda dari Ibu Francisca, Bapak Daryono yang sedang menderita sakit karena lansia dan sudah lama sakit, dan bahkan beliau ini masih berkeyakinan Muslim, tetapi dalam sakitnya beliau mengatakan, mbok aku diundang ke kancamu kae sing sok dorene nyanyi-nyanyi begitu. Dan akhirnya benar, beliau kami dampingi, dan dengan terang firman Tuhan Bapak Daryono boleh mendapatkan kedamaian di hati dengan tenang, meskipun kondisi sudah tidak bisa berjalan lagi, tetapi puji Tuhan ketenangan di dalam hatinya sungguh nyata dirasakan, terutama oleh keluarga yang melayani. Demikian juga kami bertumbuh di dalam iman karena pelayanan kami yang nyata, bahwa
melalui Ibu Pendeta Normala yang menuntun kami dengan sangat ekstra sabar, itu membuat kami seluruh anggota tim doa masing-masing boleh mengalami kuasa firman, boleh mengalami kuasa Tuhan yang nyata, sehingga tidak hanya keluarga kami masing-masing yang diselamatkan Tuhan, boleh menerima pelayanan, tetapi begitu banyak anggota keluarga besar kami masing-masing semua sudah dilayani oleh tim doa, bahkan teman, sahabat, dan saudara kami pun kami bawa dalam setiap ada pergumulan kami bawa dalam tim doa ini. Dan puji Tuhan, sungguh luar biasa kalau soal menghantar saudara-saudara ke pintu surga itu sepertinya spesialisasi Bu Pendeta Normala. Sungguh ajaib Tuhan kita, sungguh luar biasa karya Tuhan dalam hidup kita, dan terlebih saat kita benar-benar terus bergantung kepada firman-Nya, maka firman itulah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Indahnya Natal di hatiku, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal
Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim doa Okumini. Terima kasih Ibu atas pujian dan kesaksiannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita telah membawa bejana hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, siang ini, tapi semangatnya pagi ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14 dan subtema bergerak maju dan bertumbuh kuat ke dalam. Mari kita baca subtema ini secara bersama-sama Bapak Ibu. Bergerak maju dan bertumbuh kuat ke dalam. Ya. 1, 2, 3. Bergerak maju dan bertumbuh kuat ke dalam. Puji nama Tuhan, inilah kerinduan kita. Kita boleh bergerak maju dan bertumbuh kuat ke dalam. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ketua STT Magelang, yaitu Bapak Pendeta Dr. Martin Balu MTH. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Tuhan Bapa yang baik, saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran. Kuasa Roh Kudus menerangi hati, pikiran kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran-Mu, mengimani dan melakukan dalam hidup kami. Kuduskanlah kami dalam kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam.
Ya, pertama-tama terima kasih untuk Ibu Pendeta bersama Jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya pada sore hari ini untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini saya ambil di dalam tema yang sudah kita baca tadi, di dalam Lukas pasal 2. Tetapi kita tidak hanya membaca ayat 14, karena ayat 14 itu satu interpolase. Ya, satu interpolase dari ayat yang ke-13 dan 15. Karena itu kita akan membaca satu perikop ini dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya minta maaf sebelumnya karena malaikat tidak bisik sama saya sebelumnya. Untuk ayat 14 malaikatnya menyambut dari sana, saya juga kaget. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu, mungkin sebagian di antara kita yang sudah merayakan Natal. Karena ada yang sejak tanggal 1 sudah mulai Natal. Hampir-hampir ada yang masih bulan November sudah Natal. Dan Natalnya nanti sampai juga Januari, mungkin ada yang Februari juga masih Natal. Jadi 1 tahun Natal 2 kali ya. Natalnya Desember dan Januari. Nah, tapi Bapak Ibu, ekspresi Natal itu tentu tidak sama ya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bisa dilanjutkan slide-nya. Biasanya Natal didahului dengan apa ya? Biasanya kalau bulan-bulan September, Oktober yang dipikirkan pertama adalah pasti panitia ya. Setelah panitia, ya bicara dekorasi. Ini dekorasi kita bagus. Dan mungkin tambahan lagi ada baju baru, baju Natal, kostumnya ya. Biasanya pemain musik kostumnya apa, jemaat kostumnya apa, semua berpikir ya. Tetapi juga ada yang unik, tapi ini enggak di sini ya. Ini enggak di sini, tapi ini di Indonesia Timur sana. Natal identik dengan minum-minum. Ya, jadi biasanya mereka sudah mulai, ayo kita minum di mana, kita pesta di mana. Ya, alasannya 1 tahun sekali. Ada pesta kembang api dan mungkin ada ya dansa-dansa. Ini kebetulan saya baru
pulang selesai dari pertemuan keluarga Flobamora NTT, pas mereka mulai pasang musik untuk mulai, ya saya bilang saya pamit duluan karena saya ada pelayanan. Nah kebetulan kepala suku kami ada di sini juga dengan kita. Jadi mungkin kepala sukunya juga meninggalkan acara, meninggalkan anak buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, konteks yang kita baru baca ini, yang pertama kali mendengar berita Natal, yang pertama kali menyaksikan berita Natal ini bukan di istana, walaupun yang datang itu adalah seorang raja, bukan juga oleh para pemimpin agama, walaupun mereka sendiri tahu waktu Herodes panggil mereka dengan orang Majus, hei di mana dia lahir? Mereka tidak bilang tunggu dulu kami cari perpustakaan, cari yang lain-lain. Tapi mereka langsung kutip Mika 5 ayat 1. Pasti Bapak Ibu semua hafal Mika 5 ayat 1. Kalau yang pernah sekolah minggu. Ya, kadang-kadang guru sekolah minggunya nggak hafal, tapi muridnya hafal. Di mana dia lahir? Oh, katanya di Bethlehem, Yehuda, karena demikianlah Nabi. Jadi bukan pemimpin-pemimpin agama yang mengerti, bukan mereka yang mendapat berita pertama itu. Bukan orang-orang kaya yang punya status sosial tinggi yang mendapat kabar berita. Tapi konteks firman Tuhan ini, pada saat peristiwa terjadi, berita itu pertama datang kepada orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak punya status sosial. Mengapa? Karena gembala-gembala itu hampir hanya sulit membedakan kalau dombanya kaki 4, gembalanya kaki 2. Tidurnya di tempat yang sama, di kandang yang sama, kalau di goa yang sama, di padang yang sama. Bukan dia di tempat yang nyaman. Dan mereka itulah yang mendapat kabar sukacita ini. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, mengapa? Bukankah berita tentang Mesias itu yang dinanti-nantikan oleh orang, mohon maaf kalau saya bilang orang Israel karena ini situasinya aja kurang nyaman. Tapi memang itu realita Alkitab kita bicara ya. Bukankah para pemimpin agama inilah yang menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias itu? Tapi kok ini kabarnya datang kepada para gembala. Mereka ada di mana? Ada sebuah diskusi Bapak Ibu. Karena dari diskusi ini kemudian ada orang mempertanyakan, apakah benar gembala-gembala itu ada di padang? Karena menurut para ahli, biasanya bulan-bulan Desember itu suhu sangat dingin. Dan tidak mungkin mereka ada di padang belantara sana. Sehingga ada menyatakan bahwa Natal itu kemungkinan bukan bulan Desember. Bahkan kita dengar tuduhan-tuduhan bahwa Natal ini adalah kita adopsi dari perayaan Dewa Matahari dari kekaisaran Romawi. Tapi itu adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah. Karena itu baru muncul hampir abad ketiga perayaan Dewa Matahari ini. Kekristenan sudah dirayakan pada abad kedua oleh bapak-bapak gereja. Ada dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi bukan kita menyontek, ya. Jadi apakah benar kalau gembala-gembala itu ada di padang, apakah kelahiran itu bulan Desember atau Januari? Ya, ada dua kalender yang dipakai, ya. Apakah kalender yang memakai penanggalan matahari di Mesir atau kalender Julian di Romawi? Ini ada dua versi. Tetapi Bapak Ibu, secara khusus gembala ini bukan mereka ada di padang. Ibadah Israel tidak akan ada ibadah tanpa korban, sehingga musim apapun tetap ada korban. Karena itu rupanya gembala-gembala yang bukan di padang, tetapi mereka ada di tempat yang kalau para peneliti menyatakan justru mereka ada di dalam gua. Gua yang aman, di mana mereka menjaga ternak di situ, jadi bukan di padang. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah bahwa berita ini datang kepada mereka yang sebenarnya oleh masyarakat ini tidak terhitung. Bahkan jika mereka bersaksi pun, orang bilang enggak percaya.
Karena apa? Ya, saya katakan antara gembala dan domba hampir sama status, hanya bedanya satu jalan tegak, satu jalan kaki dua. Bedanya kalau gembala Timur Tengah dia di depan, dombanya di belakang. Kalau gembala Indonesia siapa yang di depan? Saya begini pun mantan gembala domba. Tidak banyak sih pernah menggembalakan domba 60-70 ekor di kampung ya. Dan karena gembalanya jalan di belakang, kalau musim hujan awal-awal seperti ini, domba-domba makan rumput baru sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan jalan tampak pret di belakang. Siapa yang kena? Gembalanya ya. Makanya gembala harus di depan, jangan di belakang. Ya Bapak Ibu gembala ya, harus kita di depan. Karena kalau kita di belakang ada serangan, dan jangan gembalanya yang lari duluan. Harusnya gembala yang hadapi serangan dulu, baru dombanya menyelamatkan diri lebih dulu ya. Nah Bapak Ibu, apa sih yang kita lihat dari sini? Kata malaikat itu di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa hari ini ya, Bapak Ibu kalau melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah kata yang menarik di sini ya, kata kesukaan besar ini justru dapat kata yang kita dapat evangelion ya. Kata yang dipakai di sini adalah euangelisomai. Dari kata ini kita dapat evangelion yang selalu kita katakan Injil. Jadi artinya apa? Berita yang disampaikan, berita kesukaan besar itu adalah berita tentang kelahiran Kristus yang adalah berita atau bayi kesukaan itu. Saya berpikir dan saya mulai bertanya-tanya, kalau kesukaan itu datang kepada orang yang di tempat yang nyaman, biasa. Kalau berita kesukaan datang kepada orang di tempat yang enak, biasa. Kalau kesukaan itu datang ke tempat di mana orang tidak pernah merasakan ketakutan, itu biasa. Tapi berita kesukaan itu datang kepada orang yang tidak diperhitungkan, orang yang diabaikan. Saya merenungkan apa artinya ini. Dan saya semakin merenungkan menurut versi saya bahwa berita suka itu Tuhan mau menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa manusia bisa membuat diskriminasi, klasifikasi, status sosial. Tetapi bagi Tuhan berita damai sejahtera sukacita itu diberikan kepada semua orang tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang status sosialnya apa. Dan inilah yang datang pertama kali Bapak Ibu lihat itu ya. Jadi aku memberitakan kepada kamu berita damai sejahtera. Kata yang dipakai ini dalam bentuk present media, indikatif media. Kalau dalam tata bahasa Yunani, indikatif menerangkan sesuatu yang telah terjadi. Artinya bayi itu telah lahir, bukan belum lahir. Dan ada keterangan media di sana adalah kalau engkau pergi menjumpai bayi itu, maka engkau akan menikmati berkat kehadiran bayi itu. Ibarat begini, kalau kamu makan, maka yang kenyang itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Jadi kita yang menerima manfaat dari makan itu, bukan orang lain. Ya, misalnya kalau saya makan dan istri saya yang kenyang, itu aneh bin ajaib. Harusnya kalau saya makan, sayalah yang menikmati kekenyangannya dan juga kekuatannya. Jadi bayi ini, kalau kamu pergi, kamu menjumpai bayi ini, maka kamu sendiri akan menikmati damai sejahtera itu dan bukan orang lain. Luar biasa. Artinya Bapak Ibu, damai sejahtera itu nggak bisa diwakilkan. Ibu pendeta, bapak pendeta nggak bisa mewakili kepada anak atau suami atau istri atau kepada jemaat. Tidak. Itu harus menjadi perjumpaan pribadi. Itu menjadi sesuatu yang bagi saya luar biasa pada saat kita mencoba untuk meneliti penggunaan kata-kata di dalam ayat ini. Dan kemudian Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan, kemudian di dalam ayat 14, ayat yang tadi barusan kita baca tadi, ya, saya katakan ini adalah sebuah interpolase daripada ayat 13 dan 15.
Karena di dalam narasi ayat 13 itu malaikat itu berbicara ya. Di dalam ayat 12, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu, karena di dalam palungan kita mulai memakai namanya eisegesa, bukan eksegesa, tapi eisegesa. Mulailah kalau ada palungan berarti Anda ada kandang. Ini kita punya kandang yang bagus. Tambah lagi ada dombanya. Nah, ini dari mana? Nah, Bapak Ibu, penginapan itu kan seperti hotel-hotel sekarang kan punya tempat parkir untuk mobil. Nah, kalau dulu kan orang datang bukan naik mobil kan? Naiknya apa? Naik kedelai apa keledai? Hampir kadang-kadang sulit membedakan antara kedelai sama keledai ya. Naik keledai, naik unta. Itulah tunggangan tamu-tamu yang nginap. Dan biasanya pemilik penginapan itu ada palung-palung yang diisi air untuk minum tunggangan daripada tamu-tamu ini. Jadi tanpa menyampingkan bahwa ada kandang. Tapi kandang itu bukan kandang ternak gembalaan, tapi kandang untuk supaya tempat tamu-tamu itu hewannya ditaruh di situ supaya mereka aman selama tamu itu menginap di tempat itu, maka hewan itu aman. Dan biasanya pemilik penginapan menyediakan air minum, menyediakan jerami untuk makanan sang tamu. Karena itu Bapak Ibu, agak jauh kalau kita menafsir bahwa itu kandang domba. Wah, penginapan kok berdampingan dengan kandang domba, kira-kira aromanya gimana? Ya. Hanya firman Tuhan mengatakan dibaringkan di palungan, tapi tidak disebut dengan kandangnya kandang apa. Tetapi kalau kita lihat bahwa karena ini penginapan, otomatis kandang bukan kandang sebagaimana dipahami kandang domba dan lain-lain. Tapi ini adalah kandang di mana tempat tamu-tamu ini hewannya diamankan, ibarat parkiran hotel kalau pada masa kini ya. Dan di situ ada rumput, ada palungan yang isinya air untuk minuman ternak itu. Dan disitulah mereka berada. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat yang kita baca di ayat 14 ini, saudara lihat ada 3 kata yang luar biasa yang kita bisa lihat. Pertama adalah kata doksa di sana. Doksa ini merujuk kepada sebuah pujian, peninggian atas kualitas-kualitas ilahi yang tidak mungkin bisa disejajarkan oleh apapun dengan ciptaan apapun. Jadi doksa ini, pujian ini, peninggian ini hanya untuk kepada Sang Pencipta. Jadi malaikat menyatakan segala kemuliaan berarti bahwa kemuliaan itu hanya milik Sang Allah dan tidak bisa disejajarkan oleh apapun yang dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat ada kata di sana, kata eirene. Bapak Ibu sering mendengar eirene, ya, damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi kemuliaan bagi Allah, saudara lihat di dalam ayat itu ya, di dalam ayat ke-4. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera eirene. Ya, kita ada banyak namanya eirene ya. Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini bukan sesuatu yang ukurannya lahiriah. Tapi damai sejahtera itu sesuatu yang ada di dalam hidup kita karena hubungan dengan Sang Pemilik damai sejahtera itu. Ya. Saya selalu katakan begini. Kalau damai sejahtera itu diukur dari sisi lahiriah, maka kita tidak akan bakalan menemukan. Saya katakan seperti ini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira koruptor kelas kakap itu orang-orang miskin enggak? Saya pikir enggak ada ya. Koruptor kelas kakap tidak ada orang miskin. Dan kenapa dia korupsi? Karena kekurangan. Kalau orang kekurangan, hendak kekurangan mungkin enggak akan korupsi. Apakah petani di desa sana ada termasuk koruptor kelas kakap?
Mereka nggak perlu korupsi karena mereka sudah bersukacita dengan apa yang mereka miliki. Tetapi sukacita di sini bukan ukurannya itu. Damai sejahtera ini sumbernya adalah dari sang bayi yang lahir itu. Sehingga damai sejahtera itu bukan menyangkut apa yang kita miliki, tapi itu menyangkut hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan sang bayi yang lahir itu. Ya. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus ya, kita masih dapat kata yang ketiga dalam ayat ini, yaitu damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Kata berkenan di sini bukan penilaian dari manusiawi, tapi penilaian di sini adalah yang menyatakan berkenan tidak adalah Tuhan, bukan Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bukan siapa-siapa. Ya, manusia itu biasanya penilaiannya subjektif. Kalau kamu menyenangkan saya, pasti penilaian saya juga baik. Tapi kalau kamu tidak menyenangkan saya, ya tentu kamu juga akan menerima perlakuan yang sama. Dari semua ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berita ini kemudian orang-orang yang terpinggirkan, tersampingkan ini, bagaimana reaksi mereka? Sekarang ini berita hoax beredar di mana-mana. Saya dari kemarin mendapat berita, katanya mulai tanggal 15 semua wajib masker lagi ya. Lalu istri saya bilang, pantasan harga masker mulai naik lagi. Nanti apa lagi? Nanti Bapak Ibu, harga apa lagi? Kemudian ada juga saya lihat satu video bantahan dari Kemenkes bahwa bukan, tetapi bagi mereka yang kesehatannya tidak baik kalau berada di tempat umum memakai masker. Apalagi mereka ada komorbidnya. Lah saya nggak tahu yang mana benar, yang mana kurang benar, dan mana yang separuh benar. Tetapi intinya lebih baik pakai masker, kan untuk kesehatan sendiri tidak masalah. Jangan harus disuruh dulu. Ya, saya kalau di depan atau di samping perokok, saya nggak pakai masker, ya pasti saya pilek atau kena debu. Karena itu menjaga diri sendiri tanpa harus disuruh. Nah, apakah reaksi gembala-gembala ini kemudian mendengar berita itu? Apakah mereka kemudian udah abaikan saja? Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu, luar biasa reaksi gembala-gembala itu. Mereka menyatakan, mari kita pergi menyaksikan apa yang diberitakan itu. Ini kadang-kadang bertolak belakang dengan realita kita saat ini. Bapak Ibu, kadang-kadang saya ngomong ini bisa saya salah, bisa saya benar. Lebih gampang mengajak orang melakukan kejahatan daripada mengajak orang untuk datang kepada hal yang benar. Mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan secara jasmani mungkin jauh lebih mudah. Mengajak orang untuk datang kepada keselamatan. Kita tidak dapat apa-apa. Kita sudah memberi hidup, sudah memberi lutut kita barangkali mendoakannya. Dan sudah menggumuli, tapi toh kita masih ditolak, bahkan juga bukan ditolak, tapi dimusuhi. Ya, perjalanan gereja kita ini adalah salah satu hal yang tidak kita pungkuri ya. Saya khotbah pertama di gereja ini tahun 93 masih selebar ini. Ada di sebelah sana, waktu itu pendetanya masih Ibu Seriwur. Dan perjalanan demi perjalanan sampai hari ini kita punya di sini. Dan lebih daripada itu puji Tuhan, nanti mungkin di Jawa ini gereja Wesleyan yang akan pertama punya IMB sekarang kan namanya PBG ya, penggunaan bangunan gedung ya. Jadi IMB diganti dengan istilah PBG, tidak tahu besok ganti apa lagi. Gereja kita ini akan mungkin dari gereja Wesleyan yang akan pertama punya IMB setelah melewati proses yang panjang. Apakah bukan itu berita yang sukacita bagi kita pada hari ini?
perjalanan yang panjang. Tetapi kita yakin bahwa kita tidak akan pernah berhenti berdiri pada kebenaran, menyaksikan kebenaran itu, menceritakan kebenaran itu seperti apa yang dilakukan oleh gembala-gembala. Nah, Bapak Ibu, berhubungan dengan tema kita dengan subtema. Masih ingat subtemanya apa tadi? Bergerak kemana kita? Bergerak maju dan bertumbuh kemana? Ya. Nah, kalau kita bertumbuh ke dalam, kita makin hilang enggak? Kan harus bertumbuhnya keluar supaya kelihatan kan? Tapi ini kita mau berbicara, kita menguatkan dulu. Kalau bangunan itu mau tampak keluar kuat, tanam dulu yang di dalam fondasinya, dikuatkan dulu. Fondasinya dipastikan kuat dulu, baru kita berbicara di luar. Jangan menjulang tinggi di luar, di dalam keropos akan roboh. Tema ini membawa kita kepada sebuah aplikasi daripada khotbah. Supaya kita bertumbuh, mari kita lihat atau belajar daripada daripada gembala ini. Pertama, Bapak Ibu, sama seperti gembala-gembala ini menerima berita itu dengan sukacita, tanpa keraguan, supaya kita bertumbuh, maka berterimalah kabar sukacita itu tanpa mempertanyakan. Sering kita bertindak skeptik, bertanya-tanya, akhirnya tidak sampai ke sebuah kesimpulan. Dan terus bertanya dan bertanya dan bertanya. Tetapi gembala-gembala ini tidak skeptik seperti itu. Mereka menerima kabar itu dengan sukacita. Dan tidak cukup menerima, tapi kita harus bertindak. Bertindak dengan bagaimana? Menyampaikannya kepada orang lain. Kita menerima, kuatkan dulu imanmu, bangun dulu imanmu, supaya dengan imanmu dan kau pergi. Sampaikan kepada orang lain. Ingat, gembala-gembala itu tidak hanya percaya kepada berita itu, tapi mereka pergi. Membuktikan bahwa apa yang mereka dengar itu benar. Dan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi. Waktu mereka bertemu Maria dan Yusuf. Dan mungkin sudah ada banyak orang di sana. Dan mereka menceritakan apa yang terjadi yang membuat mereka akhirnya sampai ke tempat di mana bayi itu berada. Artinya apa? Waktu kita menceritakan, Bapak Ibu, jangan hanya menceritakan, kalau bisa kita sampai memimpin orang sampai kepada sumber kebenaran itu. Dan tentu mereka memuji dan memuliakan Allah melalui hidup mereka. Kalau ingin bertumbuh ke dalam, ingin maju dan bertumbuh, bangunlah dulu dari diri sendiri. Kalau kita sudah kuat, mari kita pergi memberitakan itu kepada orang lain. Maka saya percaya bahwa kita bisa bergerak maju dan terus bertumbuh ke dalam. Biarlah segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Allah memenuhi hati kita melalui peristiwa Natal yang kita rayakan pada hari ini. Akhir kata, mewakili keluarga secara pribadi, mewakili Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Magelang, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan yang memimpin menyertai kita di 2023, Tuhan yang sama akan memimpin kita di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan kami boleh merenungkan sebagian firman. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tetapi kiranya kami berdoa Roh Kudus boleh berbicara, menjelaskan lebih lanjut, dan memampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Kami memuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan ditampilkan oleh remaja dan pemuda GWI Mertoyo dan
Kepada remaja kami persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan menampilkan sebuah pujian. Terima kasih untuk pujiannya dari remaja GWI Mertoyudan yang bersuka cita karena kelahiran Sang Juru Selamat. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bawa persembahan kita sambil menaikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia itu
saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Allah Bapa kami, Sang Sumber Berkat, di hari istimewa dan yang membahagiakan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu menaikkan syukur kami atas segala berkat yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas berkat Yesus yang telah lahir di hati setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami bawa berkat yang telah kami terima daripada-Mu ke hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau memberkati persembahan ini, menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa terjangkau, terselamatkan, dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah setiap orang menerima kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah melayani kita di dalam persembahan. Puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita yang menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, coba kita katakan subtema kita tadi. Apakah masih ingat Bapak Ibu? Bergerak maju dan bertumbuh kuat ke dalam. 1, 2, 3. Bergerak maju dan bertumbuh kuat ke dalam. Puji nama Tuhan ya. Itu yang menjadi tema kita juga hari lepas hari ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa penutup dan doa persiapan perjamuan malam yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Muda Topot Banjin STH. Tapi sebelum itu kita tetap muliakan Tuhan, Yesus Raja Damai. Kau turun ke dunia.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya kami hari ini. Karena kemurahan hati Tuhan memberikan cuaca yang cerah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa hadir di tempat ini hari ini. Tidak ada kata kebetulan Tuhan kami mendengar firman Tuhan hari ini. Tidak ada kata kebetulan Tuhan kami ada di sini merayakan Natal hari ini. Barangkali sudah keberapa kali kami merayakan Natal, tapi Tuhan masih mau kami ada di sini. Kami berdoa Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami masing-masing, sehingga setiap firman itu akan berbuah berkali lipat dalam hidup kami, sehingga kami sungguh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan dalam hidup kami, sukacita yang dari Tuhan dalam hidup kami. Ada karya Tuhan yang nyata dalam hidup kami, pertumbuhan yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir hari ini dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini ada hal yang baru yang kami dapatkan hari ini. Materaikan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua hari ini Tuhan. Kami bersyukur berjalannya acara hari ini semua atas pertolongan Tuhan, semua atas kendali Tuhan, sehingga terlaksana dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan ramah tamah menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh panitia. Kiranya kuduskan makanan minuman yang akan kami nikmati, sehingga menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkati kami Tuhan, yang menjadi sumber saluran berkat dalam gereja-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan hari ini, seperti Engkau memberkati kami. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka pun merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir bersama-sama menikmati kasih Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sebelum nanti kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat yang dengan penuh kasih nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sita selaku Ketua Nasional Gereja Wislan Indonesia Mertoyudan. Kami akan Ketua Nasional Gereja. Baik Bapak Ibu, persembahan pada saat sore hari ini terkumpul sebesar Rp1.397.000. Puji nama Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kita kumpulkan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Saya undang kita kembali bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih.
Tuhan, firman-Mu hari ini telah menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh bertumbuh ke dalam. Satu dengan yang lain boleh saling bergandengan tangan. Dan waktu kami bergandengan tangan, satu dengan yang lain saling menerima, maka kami boleh bergerak maju ke depan. Tuhan, bukan saja kami di antara jemaat yang ada di tempat ini, tetapi kami di antara gereja-gereja yang ada di Jawa ini, di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur, boleh bekerja sama. Dengan Sekolah Tinggi Teologi Magelang, kami boleh saling menguatkan, kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan, sesungguhnya bukan saja kami memikirkan tentang bagaimana kami bergerak ke depan, tetapi di luar negeri pun sudah mencanangkan hal itu. Everywhere to everywhere, dari mana saja ke mana saja. Dan Tuhan ini akan menolong kami. Mungkin juga dari Indonesia pun akan ada misionaris yang keluar dari Indonesia ini. Dan juga misionaris orang-orang yang ada di luar negeri pun bisa jadi akan masuk ke Indonesia ini. Kami akan bergerak maju dan bergerak maju untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan hati kami semua, pengurus-pengurus, pendeta-pendeta, baik yang ada di nasional, di Sekolah Tinggi Teologi Magelang, di wilayah, di gereja lokal, menyatukan hati kami, menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga visi misi Gereja Wesleyan, gereja melahirkan gereja, akan terwujud 4 tahun ke depan. Oleh karena itu Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami hendak mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Tuhan turunlah atas kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya sampai kelak Kristus datang kedua kali. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh duduk kembali dan bersaat teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah yang telah kita lakukan pada pagi siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini Bapak Ibu bisa menuju ruang yang ada di belakang gedung ini untuk menikmati perjamuan malam. Kami mengucapkan selamat Natal 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Mari kita boleh saling memberi salam satu dengan yang lain.